We Ions have been vaccinated. And we are ready to welcome the new academic year. Halo, selamat siang Kak Yaka. Suaranya terdengar bagus gak? Halo Kak. Kak Yaka. Halo, gimana? Suaranya terdengar bagus gak? Suaranya jelas gak? Suaranya jelas? Suara jelas? Jelas Kak? Ya, udah Chef. Ya, Oke. udah. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera. Terima kasih untuk bisa bergabung dan mengambil program online kami. Yang jelas nanti Ya, kita akan mengupas menu pilihan dari Kak Nyaka untuk yang program menu materi pertama ini, menunya mie ayam. Nanti dengan Chef Riko akan diulas tuntas dulu, tapi selama online ini Kakak diminta untuk mendengarkan lebih dahulu dulu, nanti selesai memberikan materi baru kita ada sesi untuk apa yang perlu dipertanyakan. Dan rekaman ini atau live streaming ini nanti direkam, nanti kita akan kirimkan rekamannya Kak. Ya. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung di Ions Culinary College. Harapannya kita bisa tetap lanjut di program-program menu yang lainnya ya kayak. Iya. Terima kasih Sefiko, waktu dan tempat. Silakan. Dengan Sefiko ya. Iya, Chef. Halo, Chef. Saya Riko, hari ini akan mengguiding, maaf namanya siapa? Kanya aja, Chef, panggil Kanya. Kanya, oke. Saya akan guide Kanya untuk bikin mie ayam. Ya. Bahan-bahan kita ada di sini. Ya. Nah, contohnya ini, kita ada bawang putih, kemudian di sini ada saus tiram, terus di sini ada kecap asin, ya, ada kecap asin, dan di sini ada minyak wijen. Ya, ini minyak wijen. Kemudian di sini ada minyak bawang putih. Ya, minyak bawang putih. Ini kalau minyak bawang putih kita bikin sendiri. Simple, cuman bawang putih dicincang halus, kemudian digoreng, sudah selesai. Kemudian disaring, nanti minyaknya kita simpan. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada ayam, ya. Ada dua, di sini ada kulitnya. Kemudian di sini ada daging ayamnya. Kulitnya ini nanti kita pakai untuk bikin minyak minyak ayam ya istilahnya untuk aromanya. Nah, kemudian nanti dagingnya kita pakai untuk toppingannya. Oke. Terus nanti untuk sayurannya kita ada sawi ya, ada sawinya di sini. Kita ada sawi, kemudian nanti kita juga ada pakai daun bawang untuk taburan ya. Sementara di sini saya sudah membuat kaldu. Kaldu ini hanya tulang ayam ya, tulang ayam yang sudah dibersihkan, jadi cuma tulangnya aja. Kemudian kita rebus menggunakan daun bawang dan jahe, ya, with nggak ada seasoningnya. Nanti seasoning akan kita kasih di pada saat kita meramunya, gitu ya. Oke, nah sekarang kita mulai. Ya, urut-urutannya kita bikin dari yang paling susah dulu. Ya, kita akan bikin minyak ayamnya dulu ya. Minyak ayamnya ini di sini. Kita ada kulit ayam di sini. Kita potong-potong aja dulu kecil-kecil.
kulit ayam ini dia agak alot, jadi pada saat motongnya kadang-kadang memang suka apa ya? Ya karena kenyal ya, jadi kadang suka kayak begini. Ya. Nah ini udah, kemudian kita taruh di panci ini seperti ini aja. Ya, kemudian kita kasih sedikit minyak bawang putih. Kemudian kita kasih sedikit garam. Ya. Kemudian hidupkan. Kita pakai apinya kecil aja. Ya. Ini kita nggak pakai ini, nggak pakai apa namanya, nggak pakai terlalu banyak minyak. Karena kita akan mengekstrak minyak dari kulit ayamnya tersebut. Mas Toto, boleh minta minyak, Mas? Minyak goreng. Oke, di sini sudah ini kita diemin aja dulu. Kemudian kita lanjut. Oh ya, satu lagi ya tips nih. Jadi ini kan tadi habis pegang apa nama habis motong ayam. Ya, ayam ini dia banyak mengandung bakteri. Jadi biasakan kalau misalnya sudah kita pakai untuk potong ayam, mau motong selanjutnya itu paling tidak dicuci atau dibilas aja lah paling tidak. Ya, atau kalau memang misalnya mau simpel dibalik. Ya. Tapi intinya kita jangan pakai apa namanya yang bekas ayamnya. Terima kasih. Oke, nah ini saya bersihin dulu sebentar. Oke. Dari ini kita aduk-aduk. Aduk-aduk sampai nanti minyaknya keluar. Ini dia untuk memberikan aroma. Nah, sekarang kita akan mencincang bawang putih. Kita ada beberapa bawang putih yang akan kita cincang semua. Ya. Cincang bawang putih gampang, cukup. Ya, kita geprek dulu. Berapa itu, Chef, takarannya? Maksudnya berapa siung gitu butuhnya? Gimana? Butuh berapa siung bawang putih? Berapa siung bawang putih? Ini hanya kita pakai untuk tumisan topping bawang apa namanya ayamnya. Jadi kita pakai mungkin sekitar 3 ya, 3 siung bawang putih sudah lebih dari cukup. Untuk ayam sekitar 100 gram. Oh, ya, ya. Oke, kita cincang halus. Sambil jangan lupa ini terus kita aduk-aduk untuk mendapatkan minyaknya. Oke, sudah halus. Ya, kita pindahin sini. Ya, aduk-aduk lagi. Ini boleh kita tambahin minyak dikit deh biar ini. Oke. Oke, ini udah mendidih, kita kecilkan aja apinya. Kecil. Oke, udah. Nah, sekarang kita akan potong ayamnya.
Oke, ini ayamnya. Dada ayam bebas ya, mau pakai dada boleh, mau pakai paha atas boleh, yang jelas di boneless dulu. Biar dia biasanya juga nanti tulangnya bisa kita pakai untuk bikin kaldu. Oke. Nah, ini nanti tulangnya ayam ini akan kita potong kotak kecil-kecil atau istilahnya kita sering sebut namanya dice. Ya. Dice. Tapi sebelumnya kita bersihkan dulu ayamnya. Ya, dice. Dice. Tulisannya dice. Iya. Sini ada tulang. Buang dulu. Nah, pokoknya kita hanya pakai daging. Ya. Kemudian cara motongnya seperti ini, mungkin bisa di zoom, Mas. Oh, udah ya. Oke. Nah, ini lihat ya, kita potong tipis. Kita ambil dulu tipis seperti ini. Oh, agak serong ya itu. Ya, serong ini memudahkan untuk mendapatkan hasil yang tipisnya. Tapi terserah sih, maksudnya intinya kita bisa dapat tipis dulu, kemudian baru nanti kita potong kotak-kotak. Oke, oke. Oke, dia sudah tipis seperti ini, baru kita potong kotak-kotak. Ya, ini contohnya seperti ini. Ya, potong seperti ini. Oke, kemudian kita potong lagi. Oke, jadi seperti ini. Oke ya, sekarang kita potong semuanya. Ini juga jangan lupa terus diaduk-aduk. Nah, ini tadi bagian chicken tendernya. Di sini masih ada sedikit tulang juga. Nah, sama kita perlakukan potongnya dice. Oke, nah ini sudah kita potong dice ya. Kemudian kita taruh di sini untuk di marinate ya, atau kita bumbuin. Di sini bumbunya simple, hanya garam sedikit, merica, dan sedikit aja penyedap. Kemudian di sini kita tambahkan juga minyak bawang putih. Oke, kemudian di sini juga ada oysternya. Oyster, dan di sini ada kecap asin dan minyak wijen. Oke, nah ini kita aduk dulu. Oke, ini boleh didiamkan dulu atau misalnya mau langsung dimasak juga nggak apa-apa. Ya, nah, kira-kira seperti ini ya. Mana? Kayak begini. Butuh berapa lama, Chef, buat marinasi ayamnya? Marinade ini ya kalau cuman seperti ini paling 10-15 menit itu sudah sudah lebih dari cukup. Sebentar, saya cuci tangan dulu.
Oke. Nah, lagi saya mau cuci ini dulu sebentar. Oke, ya. Sekarang saatnya kita menumis ini ya, ayamnya. Ini dia mulai lengket ya. Kalau mulai lengket ini berarti dia sudah hampir mengeluarkan semua lemaknya, di mana itu yang kita perlukan. Jangan lupa sering-sering digosok biar dia ini. Kalau misalnya suka makan kulit, ya bisa juga bikinnya sekaligus banyak. Ya, nanti minyaknya disimpan, kulitnya buat cemilan. Oke, nah sekarang kita akan mulai menumis. Menumis toppingnya. Oke, nanti toppingnya akan saya sisakan sebagian. Itu nanti untuk kita bikin apa namanya pangsit. Oke, isian pangsit. Ya, udah. Ingat ya, kalau menumis namanya menumis, jadi bukan menggoreng. Kalau menggoreng minyaknya banyak. Menumis itu minyaknya hanya sedikit. Siap, siap, siap. Ya, kemudian kita masukkan dulu ini bawang putihnya. Ingat, sebelum memasukkan pastikan dulu minyaknya udah panas ya. Jadi pada saat masuk, itu kedengaran bunyinya sreng. Kalau nggak ada bunyinya, berarti itu minyaknya belum panas. Dan kebanyakan orang biasanya kalau masak suka buru-buru. Masuk, kemudian jadi. Nah, ini kita benar-benar mesti mainin ini ya, apa namanya, yang proper ya. Jadi kayak misalnya kayak gini, itu tunggu wanginya keluar dulu, kemudian kelihatan dia sudah mulai layu, nah sudah mulai berubah warna, baru kita masukin ayamnya. Jadi kita nggak cuma asal masak. Oh iya. Sekarang warnanya masih pucat gitu ya, ada masuk bahan lain. Ya, dan seperti itu. Kemudian kan di sini kita ada apa namanya kaldu tadi yang sudah saya buat. Nah, begitu nanti dia berubah warna, kita kasih sedikit saja kaldu dari ayamnya. Oh iya. Maksudnya supaya nggak terlalu dia jadi nggak kering. Oh ini kan kelihatan nih kering, karena ini kan dada. Dada itu kan dia nggak banyak lemaknya, jadi biasanya hasilnya kering. Nah, kita lihat dia sudah mulai terpisah-pisah ya dagingnya. Ya. Mulai terpisah-pisah. Nah ini baru waktunya kita masukin sedikit saja. Nah. Ini kalau kanya di sini nih wanginya luar biasa nih. Iya, Chef, pengen banget belajar langsung ke sana tapi masih kayak gini. Itu kanya posisi di mana? Di Sumut, di Sumatera Utara, tapi di kabupatennya. Di mana? Perbatasan Riau, Sumatera Utara, Pelabuhan Batu Selatan. Oh, oke. Saya pernah di Berandan. Berandan. Pangkalan Berandan. Arah ke Aceh. Oh iya, Chef. Oh iya sih, pernah dengar, coba belum pernah ke sana. Oh, tinggal di asli situ apa kerja atau gimana sih?
Dulu orang tua kan Pertamina, jadi saya pernah di situ di Brandan itu di Kompertanya. Oh iya. Oke, nah satu lagi ya, kalau Iya, kita masak, iya. jangan pernah untuk tidak dicicipin. Oh Ya. gitu ya. Harus Iya, nyicip. iya. Jadi Kelas kita chef tahu. pun tetap nyicipin ya, Chef. Iya. Oke. Jadi kita tahu rasanya seperti apa. Sebelum, apalagi misalnya mau menyajikan buat orang kan, kan malu kalau misalnya pas kita ini tahu-tahu kurang asin atau keasinan gitu kan. Oke, nah ini kita sudah jadi toppingnya, ya kecilkan. Kemudian kita perlu mengiris daun bawang sedikit untuk taburannya di atas. Jadi tadi bumbunya habis dari setelah masuk kaldu, saus tiram apa ya, sama kayak bumbu marinasi tadi ya, Chef? Ya, sama kayak bumbu marinasi Saus-sausnya. tadi. Oh iya, iya. Sama persis. Oke. Nah, udah siap. Ya. Sekarang ini saya pinggirkan dulu di sini. Saya mau merebus air dulu sebentar. Tunggu sebentar ya. Halo lagi, sorry ya, agak jauh ngambilnya. Ya, Bapak Chef. Oke, ini saya manasin air, ya. Ini untuk kita ngerebus mie-nya. Rebusannya, airnya rebusan kita kasih garam sedikit, oke? Kalau bahan mie-nya, Chef? Gimana? Bahan Ini untuk kayak buat begini, mie-nya? ya. Oh, malah di zoom out, oke. Nah, ini kayak begini mie-nya ya. Kalau bahan mie itu hanya tepung, kemudian air. Bentar. Bahan mie itu hanya tepung, air, dan ya seasoning itu aja. Tapi itu nanti mesti diulenin ya istilahnya ini sampai nanti dia tercampur rata. Perbandingan airnya juga jangan terlalu banyak, nanti dia akan nggak jadi mie kalau airnya jadi banyak, jadinya bubur. Oke, ini jadinya seperti ini dia, ya kayak begini, ini mie-nya. Nanti lain kesempatan kalau memang misalnya ini bisa mungkin kita bikin kelas untuk bikin mie-nya ya. Ini per porsi hitungannya biasanya antara 100 sampai 110 gram. Ya, per porsinya. Kalau misalnya kayaknya belum ada mie seperti ini, bisa pakai mie telur. Ya. Telur, iya, ya. Mie telur. Saya nggak mau nyebut merek di sini, pokoknya mie telur. Oke. Banyak tuh macamnya kan, ada mereknya macam-macam. Oke. Kita tunggu dia mendidih. Sambil nunggu mendidih ya, kita terus ngaduk-ngaduk ini. Ini kita lihat nih. Ya. Nah, di sini dia sudah mulai warnanya kecoklatan gini. Minyaknya sudah mulai ini. Nah, ini udah mulai wangi ayam. Ya. Nah, ini wanginya udah wangi ayam banget. Jadi kayaknya nanti misalnya bikin sekali banyak aja. Ini untuk misalnya kita goreng atau bikin telur orak-arik atau apa pakai minyak ini, enak banget. Ya.
Dan ini awet kok disimpan kalau misalnya nanti bikin banyak. Ya. Oke, sambil nunggu ya mie-nya saya balikin dulu sebentar. Kita ini aja dulu, apa namanya, bikin pangsit. Pangsit. Oke, ini saya punya kulit pangsit. Sini beberapa helai. Wow, panas. Ya. Kulit pangsit ini seperti ini. Ya. Kemudian dengan ayam tadi ya. Fillingnya ayam tadi, apa namanya, ayam yang sudah dimarinasi tadi. Ini kita ambil aja kira-kira sesendok. Ya. Nggak nyampe sesendok lah, kebanyakan ini. Oke. Kemudian ini kita lipat. Yang paling simpelnya ya itu cuman kita lipat segitiga seperti ini aja. Ya, ini yang paling simpelnya. Oke. Sebentar. Oke, yang paling simpelnya itu seperti ini. Oke, nah ada lagi kita bisa ini saya kasih contoh di sini yang simpelnya aja ya di sini. Sebentar. Ya, ini segitiga seperti ini. Kemudian ada lagi yang seperti ini. Dua macam aja kita bikin. Oke. Sama isi, taruh, ya. Ini tadi saya ambil air, dibasahin dulu pinggir-pinggirannya. Oke, kemudian kita tutup, kita lipat kayak tadi. Oke, sama kayak tadi kita bikin segitiga gini. Oke, ya, mana? Nah, ini ya. Ini udah bikin segitiga ya. Udah segitiga. Oke, nah ini pakai jari agak kita pencet ke atas sedikit. Set. Kemudian ini masuk ke sini dan ini ke sini. Basahin dulu. Kita lem seperti ini. Ya. Jadinya seperti ini. Mau diulangin lagi? Boleh sekali lagi. Oke. Oke, gini ya kan ya. Seperti ini. Basahin dulu pinggirannya. Oke, kita lipat segitiga. Ujung ketemu ujung. Ya. Kemudian dari dalam keluar supaya nggak ada udaranya. Seperti ini. Kita pencet keluar begini. Nah, sudah nih ya. Kemudian ini pakai jari kita naikin ke atas sedikit. Set. Ya, seperti ini. Ini ke sini. Basahin juga. Ini ke sini, ketemu di sini. Oke. Nah, kayak begini. Ya, jelas ya. Oke. Nah, ini nanti pangsitnya pangsit rebus. Oke, sebentar. Oke, ini contoh ya, sudah ada ini. Sekarang kita akan ngerebus mie-nya. Kita akan ngerebus mie-nya.
ini mie-nya ya, saya masukin. Jadi begitu dia masuk, langsung kita urai. Kita urai. Nah, ini sekitar 3 sampai 4 menit. Maksimumnya 3, ya. Sambil nunggu mie-nya ini, kita ambil mangkok untuk kita jadikan ininya, ya. Nah, ini kita di sini pakai garlic oil-nya dulu. Kemudian kita ambil minyak ayamnya. Ya. Kita kasih sedikit kecap asin. Sedikit aja. Ya. Kemudian kasih garam, merica, sesuai selera ya, dan sedikit aja penyedap. Nah, ini nanti kita aduk. Jadi nanti mie ini begitu dia matang, langsung kita masukin sini, kita aduk ya. Nah, di mangkok yang kecil ini yang akan kita pakai untuk kuahnya sama juga. Tapi sebentar ya. Tadi ulangi chef yang apa? Bumbu untuk mie-nya tadi. Untuk awal mie-nya. Yang awal tadi apa? Yang awal tadi ketinggalan. Oke, nggak apa-apa, santai. Sebentar, ini saya ingin dulu. Karena bumbunya sama ya. Iya. Berarti termasuk lebih simpel ya kalau mie ayam kayak yang model kayak gini ya. Yang Chinese ini Jenisnya simple banget. simpel ya. Sebentar, saya ulangin ya. Ini untuk kuahnya sama dengan ini, tapi saya kasih daun bawang. Oke. Nah, ya kita ulangin ya. Itu isinya ini cuman minyak bawang putih, minyak bawang. Kemudian minyak ayam. Ya, sudah ini daun bawang, minyak bawang putih sama minyak ayam dan sedikit aja kecap asin. Ya, dan minyak wijen. Sama ini juga ada minyak wijennya. Oke. Nah, oke ya, sekarang kita mie-nya sudah ready. Sekarang kita ambil mie-nya. Pindahin dulu, kita lukir. Ya. Oke, ini mie-nya sudah. Kita masukin ke sini. Kelihatan nggak? Sini ya. Iya, jelas ya. Masukin mie-nya. Oke. Kemudian diaduk. Ini diaduk. Pastikan dia semua sudah tercampur. Wanginya enak banget ini. Kayaknya simple ya, tapi enak gitu kok. Intinya ya, kalau misalnya kita ngomong masalah Chinese food. Iya. Oh iya, sebentar. Ini saya lupa. Masukin aja ini sekalian. Kalau Chinese food, itu bumbunya simple. Simple banget. Bumbunya itu hanya nggak jauh dari bumbu-bumbu botol. Bumbu botol itu apa?
bawang apa namanya kecap manis, kecap asin, saus tiram, dan minyak wijen. 3 ini nggak pernah tinggal dari namanya Chinese food. Oh, kecap asin, Kecap saus asin, wijen. minyak wijen, kemudian saus tiram. Itu nggak pernah jauh dari itu, pasti. Pokoknya 3 itu udah basic ya, basic Itu Chinese food. basicnya. Oke, oke. Oke, sekarang ini tadi ya, untuk kuahnya kita cuma tinggal ambil kuah apa kaldu, kita campur. Nah, jadi. Dan ini, sebentar saya ambilin dulu. Ini pangsit rebusnya. Ya. Oke. Jadi ini oke, di sini aja. Oh, nggak kelihatan. Oke, di sini pas ya berarti ya. Pas di situ aja, Chef. Kayak begini. Oke. Ada jadi. Ini mie ayamnya, Chinese. Ya, kayak apa ya? Kayak kalau misalnya di Sumatera kita suka bilang mie bangka. Oh, mie bangka ya, ya. Nah, kayak begini nih. Ya. Oh ya. Ala-ala mie Siantar gitu juga ya, Chef? Ya, Siantar, mirip sama Siantar. Cuma bedanya kalau Siantar kan banyak kan Nasrani, jadi pakai daging Ya, babi. benar. Kalau ini insya Allah halal nih, halal. Ya. Nah, untuk kuahnya ya, kalau dilihat, ini kan kuahnya gelap nih. Ya. Nah, ini saya kebetulan pakainya saus apa namanya kecap asinnya ini yang mushroom. Jadi dia memang pekat hitam. Nah, mungkin misalnya ini bisa diganti dengan kecap asin biasa, ya. Mungkin yang mereknya kayak Likumki atau mungkin Pearl River Bridge seperti itu. Jadi intinya di minyaknya itu ya, Chef? Iya. Minyak ayamnya itu ya? Kita harus punya minyak ayam dan minyak bawang putih. Minyak bawang putih itu simpel banget bikinnya. Sama dengan minyak ayam juga seperti itu. Tadi lihat sendiri kan, cuma kulit ayam kita potong-potong, kasih minyak sedikit, kasih seasoning, kemudian pakai api kecil, kita tunggu sampai dia benar-benar rendering minyaknya, apa namanya lemaknya, bercampur sama minyak. Ini kalau misalnya Kanya bisa cium nih, ini wangi banget. Itu. Ya. Nah, terus juga nanti jangan lupa juga ada namanya minyak wijen. Ya, ini ada minyak wijennya. Itu juga buat aromanya. Jadi di mie ayam ini kita benar-benar mainin aroma dan rasanya juga. Jadi di sini ada aroma bawang putih, aroma ayamnya dan aroma dari minyak wijennya. Ya. Kalau Kanya di sini ini wanginya ini dah pokoknya. Langsung lapar aja bawaannya. Jadi saya kalau untuk Mas kameramen ini dari tadi nelen ludah mulu ngeliatin ininya tadi. Kalau pangsit gorengnya sama, Chef? Pangsit goreng. Ya, kalau beda? pangsit goreng ya itu jangan dilipet-lipet kayak tadi. Cukup dibikin segitiga terus digoreng. Ya. Kenapa sih? Kalau kita lipet-lipet kayak tadi, itu nanti dia dilipetannya itu kadang suka agak mentah. Bukannya mentah sih sebenarnya, tapi kurang garing, ya. Nggak merata gitu ya. Ya, kurang rata karena dia dilipet dan ya itulah. Jadi cukup dibikin kayak segitiga tadi saya tunjukin. Nah, udah segitiga, ada isinya langsung digoreng, kayak gitu. Oh, baru keluar. Apa ke ladang tadi? Ada di mana ya? Di luar kayaknya kok, di luar. Di situ di belakang. Oke. Apa ada orang ini? Santai. Gimana? Jadi kalau untuk kaldunya paling nggak minimal berapa menit ngerebus? Gimana? Untuk kaldu, kuah kaldu.
Itu paling nggak minimal berapa menit atau Oke. ada waktu tertentu nggak gitu biar Oke. apa ya Intinya, keluar gitu kan apa? intinya kalau kita bikin kaldu, ya, semakin lama Iya. dia kita masak, semakin keluar rasanya, semakin dia terekstrak rasa ayam atau rasa sapi itu keluar dari tulangnya kemudian nyatu dengan air jadi kuah. Kalau saya sendiri misalnya bikin stok ya untuk ayam itu paling tidak itu saya rebus paling tidak 1 menit, 1 jam, sorry, 1 menit. 1 jam. Itu untuk ayam, tapi kalau untuk yang sapi itu saya bisa mungkin 2-3 jam untuk bikinnya karena seperti kita tahu tulang sapi itu kan dia padat solid ya, jadi untuk mengekstrak rasa sapi itu agak lama kayak gitu. Oh iya iya. Oke. Untuk seasoningnya saya kalau kaldu perlu nggak? Maksudnya lengkap gitu. Kalau untuk Hanya garam. kalau untuk kita bikin stok, namanya aja stok ya kaldu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu kasih seasoning. Kalau dikasih seasoning itu namanya kita bikin sup. Oh gitu, selama ini buat kaldu selalu pakai bumbu gitu. Jadi kalau kita bikin kaldu itu biasanya plain, tapi rasa dari kaldunya itu kenceng, tapi nggak ada rasa asin atau rasa mericanya gitu ya. Begitu kamu kasih garam dengan merica itu namanya sudah sup, bukan kaldu lagi. Oke. Oh ya Allah, astagfirullah. Enggak fokus orang tadi, ya Allah ya. Enggak nyatet aja resep. Iya. Ada 70 di Asia Konsep. Ya. Ya Allah di sininya ya Allah saking nggak concernnya Pak. Enggak cuma apa aja nyanyi belajar. Oke, chef dah baru nyatet. Kalau untuk mie chef itu takarannya berapa ya? Maksudnya kalau mie sih pernah sih buat tapi kadang takarannya itu sih kurang pede gitu buatnya. Oh, Rasa. ya kalau mie itu jadi intinya gini, kita pemberian airnya itu kadang susah kalau kita mau bikin angka yang pas ya. Kalau saya bikin mie itu cuman tepung, kemudian saya masukin airnya sedikit demi sedikit. Sampai menurut saya kira-kira itu sudah padat dan bisa untuk kita mulai digulung. Ya, setelah digulung beberapa kali sampai dia benar-benar tercampur, baru nanti kita potong-potong pakai yang alatnya itu, jadi bentuknya kayak mie kayak begitu. Oh iya. Itu nggak sampai kalis ya kalau mie? Oh jangan kalis. Kalau kalis kamu bikin kue bukan bikin mie. Iya. Kapan-kapan lah nanti saya dia semoga ada kelas untuk buat mie. Nanti itu jadi bentuknya tuh kayak apa ya? Nggak padat ya, nggak padat tapi crumble, istilahnya tuh crumble. Dia nggak kalis, jadi crumble, jadi kayak terpisah-pisah gitulah. Nanti baru kita campur jadi satu, kita padetin, baru nanti kita mulai rolling pin. Allahu Akbar, sorry. Iya. Oh, kayak buat apa ya, pie gitu ya? Iya kayak bikin pie. Gitu ya. Kayak bikin pie crust-nya. Gimana? Ada lagi mungkin pertanyaan? Udah sih, Chef. Ini udah cukup. Sudah ya? Kalau sudah, ini saya kembalikan ke Pak Yopi. Iya. Terima kasih untuk hari ini. Ya. Sampai Chef, ketemu minggu depan lagi. Ya. So, hari ini kita... Jamnya sama ya, Chef? Ya. Jamnya sama ya, jam 10 ya? Insya Allah sama. Insya Allah sama. Jamnya sama. Untuk penutup hari ini kita foto bareng dulu ya. Oh ya, Chef. Iya. Nah, ya. Pose. Ya. 1. Ayo. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Ya, sama-sama, Chef. Ya, terima kasih ilmunya.
dengan link yang sama. Terus nanti di minggu berikutnya kita olahan bebek ya. Iya, iya Chef. Baik, iya. Ya, terima kasih makannya. Sama-sama ya Chef. Ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa dicobain ya, dibikin ya. Iya ya Chef, pasti langsung bikin. Nah, nanti resep akan di-share sama Pak Yopi. Oh iya, oh ada resepnya lagi ya, dikasih. Oh iya iya. IG ya. Oke. Oke. Makasih banyak ya Chef ya. Ya. Sampai ketemu lagi ya. Izin live ya Chef. Apa? Kereta ya, BAB. Science.